Halo, saya Zulkifli Maulana. Saya adalah mahasiswa dari Teknik Arsitektur UGM tahun 2019 dan kebetulan saya merupakan mahasiswa dari semester 4. Mungkin dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merumuskan sebuah konsep yang nantinya dapat digunakan untuk sebagai landasan berpikir dalam mendesain sebuah bangunan. Konsep sendiri secara garis besar dapat diambil dari dua hal. Yang pertama merupakan analisis tapak, baik itu analisis tapak secara luas maupun sempit, dan yang kedua dapat diambil dari apa sih fungsi bangunan yang akan kita dapatkan atau kita desain. Seperti contohnya kita akan mendesain rumah sakit, rumah, dan juga kantor. Mungkin agar lebih jelasnya saya akan menunjukkan tentang tugas saya di semester 4 ini tentang kantor pariwisata yang akan dibangun di daerah Jogja. Mungkin langsung saja ke analisis tapak. Setelah melakukan analisis site, ternyata ditemukan bahwa lokasi site sendiri cukup strategis, yaitu berdekatan dengan beberapa objek wisata seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur, serta pusat transportasi seperti bandara dan stasiun. Dan setelah memperhatikan dengan seksama, ternyata pada arah utara site dapat terlihat dengan jelas Gunung Merapi. Dan hal ini nantinya dapat kita respon dengan desain, yaitu memberi sky lounge untuk menghadap ke arah Merapi nantinya. Selanjutnya untuk area sekitar site, sementara tidak ada bangunan yang menjulang tinggi lebih dari 5 lantai, sehingga nantinya bangunan yang akan dibangun akan dapat menjadi main attraction dari area tersebut. Serta pada area depan jalan utama merupakan jalan dua arah, sehingga secara desain dan fasad bangunan harus menarik dari utara dan selatan. Dan pada bagian belakang terdapat gang yang cukup sempit dengan perkiraan lebar 3,5 meter, sehingga jika area belakang sendiri langsung diberi dinding solid, maka nantinya orang atau mobil yang lewat akan merasa terintimidasi dengan bangunan yang menjulang tinggi. Dan berikut merupakan data-data di site, yaitu lokasi yang berada di ring road utara Jogja, dengan nantinya akan dibangun kantor pengelola kawasan wisata dan KDB 70%, KLB 2,1 dan ketinggian 29 meter, dan uniknya GSB 29 meter dari as jalan, di mana akan memakan sempadan sekitar 16 meter dari depan site. Selanjutnya ini merupakan view yang dapat diambil dari sekitar depan site, dan berikutnya merupakan view yang diambil dari belakang site, yaitu dari gang kecil. Selanjutnya untuk konsep sendiri, kantor pariwisata ini saya lebih cenderung untuk memfokuskan ke arah pariwisata alam yang berada di Indonesia. Dengan berlandaskan pemikiran di atas, saya sempat terpikirkan berbagai kenangan masa kecil saya ketika berlibur di alam Indonesia dan menemukan beberapa kesamaan di setiap perjalanannya. Setiap saya ingin berkunjung ke alam Indonesia, baik itu di gunung maupun di laut, kita selalu menemukan di mana ada kawasan transisi. Dan kawasan transisi yang saya maksud adalah melewati persawahan terasering, di mana nantinya akan menuju ke destinasi wisata. Berangkatkan dari pengalaman itu, saya mulai mengatik-ngatik bentuk berdasarkan konsep terasering atau konsep transisi, yaitu konsep terasering. Mulai dari transformasi bentuk bangunan, dapat terlihat bahwa bangunan semakin lama semakin mengecil pada bagian atas. Lalu, dan ini merupakan bentuk 3D dari yang saya usulkan. Kenapa sih saya ingin menunjukkan konsep terasering atau konsep transisi? Dikarenakan saya ingin membuat kantor pariwisata untuk mempromosikan sekaligus memberikan bagaimana gambaran pariwisata di Indonesia yang kebanyakan merupakan pariwisata alam, sekaligus mengaplikasikan tema green building pada bangunan. Dan berikut merupakan fitur-fitur dari bangunan yang saya usulkan, yaitu terdapat 4 sky lounge, yang dimana masing-masing sky lounge itu dapat berorientasi melihat ke arah Merapi ketika langit sedang cerah. Dan fungsinya hampir sama dengan terasering pada umumnya. Sky lounge ini nantinya diharapkan dapat menampung air hujan dengan jumlah cukup banyak, sehingga bangunan nantinya dapat menghemat
pengadaan air dan mendapatkan pasokan air dari air hujan. Dan berikut merupakan presiden yang saya temukan di internet, yaitu taman-taman pada Sky Lounge. Selanjutnya adalah air. Pada bangunan ini saya juga mengusulkan adanya semacam air terjun mini yang dapat terlihat dari jalan. Hal ini ditujukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia juga mempunyai pariwisata alam seperti air terjun. Dan ini merupakan presiden yang saya temukan di internet, kurang lebih yang hampir mirip dengan saya inginkan. Lalu berikutnya beranjak ke fasad. Fasad bangunan yang saya usulkan yaitu berasal dari bahan kayu yang dipasang menjadi kisi-kisi bangunan secara rakat dengan geometri tertentu sehingga menimbulkan bentuk-bentuk yang cukup unik. Pemilihan bahan kayu sendiri dikarenakan nantinya akan memperkuat konsep alam Indonesia itu sendiri. Dan ini merupakan sebuah video animasi render 3 dimensi yang sudah saya kerjakan. Kurang lebih dari render ini kita dapat melihat bagaimana bentuk asli dari bangunan yang saya usulkan di tugas studio 4 kali ini. Terlihat pada bagian depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan mungkin cukup sampai di sini saja video yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan terima kasih sudah menonton.